Allah Bapa pencipta alam semesta, kembali kami akan duduknya memuji dan bersyukur kepada-Mu atas hari yang luar biasa. Kami pada hari ini ada kegiatan mengisi tentang MPBP. Pada hari ini kiranya Engkau menyertai kami, semoga kegiatan kami hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Terima kasih Bapa, semua dalam atas permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau memimpin kami dan membimbing kami. Amin. Bapak, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempercepat waktu, saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman budaya positif. Apa kabarnya? Penyebaran pemahaman budaya positif. Kira-kira dari penyebaran pemahaman budaya ada yang sudah paham belum? Apa penyebaran pemahaman budaya positif? Belum. Penyebaran pemahaman budaya positif itu yang kita lakukan kegiatan di sekolah. Apa budaya? Arti budaya. Kata budaya merupakan bahasa yang berasal dari bangsa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi dan memiliki arti budi atau akal. Sedangkan budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang yang dituntut pada generasi berikut. Lanjut ya, budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Disiplin positif. Tadi kan budayanya, ini disiplinnya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu yang terlintas? Ya, tepat waktu. Apa lagi? Taat. Apa lagi? Patuh. Ya. Oke, tadi ada tepat waktu, taat. Apa tadi satu? Patuh. Disiplin positif menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah perusahaan harus mendisiplinkan diri kita, dan peraturan usia itulah yang harus ada di dalam suatu yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara ya, ada pemikiran, konsep, teladan, sikap merdeka. Disiplin positif, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, kita menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita akan melakukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasinya. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Murid-murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan merdeka, mandiri, bertanggung jawab, belajar dengan disiplin terkait dengan kontrol dalam atau guru dalam menghadapi murid. Lanjut ya. Posisi kontrol restitusi. Menurut Dian Rosen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apa yang telah efektif, apa yang berpusat, memerdekakan atau mendirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori kontrol, berkesimpulan ada 5 posisi yang diterapkan oleh guru dengan orang tua, atasan atau melakukan kontrol. Kelima posisi tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajemen. Kira-kira selama ini kita jadi apa ya di antara 5 posisi kontrol?
Ya, kita nonton sebentar. Tonton. Positif. Udah besar ini, Bu. Belum. Dapat stiker. Dia adalah seorang guru yang mentaatkan disiplin di dalam kelasnya. Karena di dalam kelasnya itu mendisiplinkan. Dia tidak memulai pelajaran jika masih ada anak yang belum lengkap. Di sini dia menjadi seorang guru yang penghukum. Dari 5 kontrol tadi dia penghukum. Hari kedua masih sekolah. Masih dia posisi penghukum. Dan tidak mau memberikan mendengar alasan dari muridnya. Dan juga dia memberikan cemooh atau cukup beri label ke anak itu sehingga murid yang lain pun ikut mencerca apa namanya membuli. Hari ketiga Minan tadi tidak memulai pelajaran sampai Kinannya datang. Beberapa jam kemudian tetap dia duduk santai, tidak memberi pelajaran.
Dengan sudah datang, yang begini di ruangan ini banyak ini ya. Tadi posisi kontrolnya ini namanya posisi kontrol atau restitusi. Yang satu tadi penghukum yang terjadi pada bapak tadi, bapak apa namanya ya, bapak guru Kinan tadi. Jadi penghukum, seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik tadi dengan perbuatan, verbal tadi dengan hati. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu ya, itu menggunakan kata hukum. Ancaman, kamu selalu saja salah, itu juga tidak boleh dikatakan dalam penghukum. Selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara yang berhasil, yaitu cara dia. Ini ada yang benar. Penghukum, nada penghukum yang menggunakan nada yang tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot seperti bapak tadi ya, dengan tadi ada bapak yang video. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, dan selalu datang terlambat. Kapan kita datang tepat waktu, itu penggunaan kata-katanya. Hanya kepada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru bicara seperti itu? Bagaimana perasaan murid seandainya kalian jadi murid? Bagaimana perasaan bapak ibu guru jika jadi posisi murid, jika gurunya berbicara seperti tadi di atas? Pasti ada rasanya sedih yang lagi. Seandainya kepala sekolah menerapkan posisi kontrol restitusinya penghukum, pasti ada rasa dongkol dengan kepala sekolahnya ya. Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya tadi itu ada dibilang, gara-gara kamu teman-teman lain tidak bisa belajar. Ini namanya posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar lembut, tapi dia lembut, menyesakkan lah kita. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalau sini saya sendiri pernah merasa bersalah. Membuat pembuatan merasa bersalah pasti kita pernah kan? Kayak gini ya. Jangan kayak gitulah. Nanti ibu dimarah kepala sekolah pernah kan? Kita membuat anak sehingga anak tersebut merasakan bersalah. Nomor 2, beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Bagaimana coba? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan begini? Yang ketiga, ini sana ya. Pembuatan rasa bersalah menggunakan suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dengan lesu. Ketiga ada posisi kontrol institusi teman. Ada yang bisa nggak? Teman ini berarti kita tuh kayak anak, kita ajak ngomong secara kayak kita berteman. Yaitu guru pada posisi ini akan meyakinkan murid menggunakan, namun dia tetap bisa mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif.
Ayo, bantulah demi Bapak ya. Kedua ada, ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Yang kedua itu, ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Berarti kan dia menganggap kawan kan? Bantulah Bapak untuk hal-hal kayak ini. Bukan bantulah Bapak, kamu jangan telat lagi ya. Pernah enggak Bapak Ibu, Bapak Ibu rasakan posisi merangkul anak seperti teman? Tidak. Jadi antara tadi ada 3, tadi kan ada 5. Tadi ada penghukum, merasa bersalah, teman. Ya. Yang keempat, yang masih sambung ya, yang teman-teman, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Itu tuh bisa sih di kelas rendah, bisa dijadikan teman. Yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku anak-anak yang kita awasi. Seperti contohnya adalah sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang kita ajukan pada pemantau adalah peraturannya apa. Kita ingatkan lagi ke anak-anaknya tentang peraturan kelas kita. Kita ada kesepakatan kelas ya? Apa yang telah kita lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang kita terapkan di dalam kelas? Ya, pasti ada datang terlambat. Pemantau, nada suaranya datar, bentuk tubuhnya formal. Seperti Adi, tahukah kamu jam berapa kamu mulai? Ini kan pemantau. Kelima ada manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar melakukan sesuatu masalah sendiri. Contohnya ada, namun dapat berkolaborasi dengan murid atau teman sejawat ya. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada? Contohnya, apa yang kamu yakini dari kesalahan tadi? Kita ulangkan lagi keyakinan kelasnya. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana yang kamu perbaiki kali ini? Oke, lanjut. Tugas seorang manajer bukan hanya mengatur perilaku seseorang jika memungkinkan. Untuk murid dapat mengatur perilakunya. Seseorang manajer bukan hanya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok dengan baik dan kuat. Seterusnya masih nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid, memotivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana perilaku kita selama ini? Bagaimana perilaku kita, ibu selama ini ke siswa? Ini menjadi motivasi kita. Apakah dari 5 kontrol tadi, mana yang ingin kita terapkan sebagai motivasi kita? Silakan, nanti ini bisa diupload ke PNM. Silakan kalau mau ambil foto, apa? Bagaimana perilaku kita sebagai guru menghadapi anak-anak?
gurunya udah memberi contoh, gurunya udah memberi cara itu sehingga teman-teman tadi langsung dia mencoba teman-teman. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Lanjut yang ketiga ya. Maka kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita ya sebagai seorang guru, kadang kita mau anak kita, kamu harus berlaku ya, kamu harus bisa ya berkali ini, kamu harus apa lagi ya, bisa membaca, tanpa kita hanya mengikuti kemauan kita kan? Bagaimana menurut Anda? Berlima langsung, pernahkah Anda melakukan sesuatu yang mendapatkan senyuman dari orang lain untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang? Pernah enggak kita melakukan untuk mendapatkan pujian atau kita untuk mendapatkan hadiah? Misalnya di dalam kelas, aku ingin kelas ini muridnya bisa semua sehingga kepala sekolah memberikan hadiah, memberikan motivasi, memberikan apa tadi Bu? Ya boleh. Kan sangat betul. Misalnya kalau siapa yang di kelas ini anaknya bisa baca semua, nanti saya kasih piagam atau saya kasih uang sekian. Berarti itu kan sama juga kan? Pernah enggak? Pernah. Berarti ingin sekian. Pernah begitu. Kita pernah ya. Berarti kita ingin seperti peran nomor 3, nomor 5. Lanjut, apalagi ada sama sesuatu. Menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada yang tahu 3 tadi? Menurut ini ya, Diane Konsenso dalam bukunya Eksekusi School Discipline. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ada tindakan terendah motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang terjadi apabila saya melakukannya. Yang ke-1. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita boleh untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu kan kita berhak mendapatkannya sebagai motivasi kita. Saya tingkat di atas 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang memotivasi akan bertanya apa yang akan didapat apabila saya melakukannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar, seluruh tingkatan manusia memiliki tujuan dasarnya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini ada kebutuhan dasar kita. Pertama, kita bertahan hidup, merasa kasih dan sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Kira-kira ibu-ibu dari kelima ini, kebutuhan dasar ini, ada nggak yang tidak kalian dapatkan? Dapat semua? Dapat. Rasa kasih sayang dapat, bertahan hidup dapat, penguasaan dapat, kesenangan dapat, dan kebebasan. Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan bersifat fisiologi yang bertahan hidup. Misalnya kita sehat, kita mempunyai rumah, kita mempunyai makan bercukupan, dan kita mempunyai ruang yang cukup nyaman. Cukup beli mobil yang cukup itu.
berhubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, kebutuhan dalam merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini yang kasih sayang ya. Yang ketiga ada penguasaan. Apakah Bapak Ibu dapat menguasai kelasnya? Dapat. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan menciptakan suatu kompeten menjadi terampil diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Dapat yang menguasai kelas. Keempat, kebebasan. Ini Bapak Ibu merasa bebas nggak? Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Kami memiliki pikiran mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan seperti kita hari ini ya, kita memberikan kebebasan anak-anak, itulah yang dikatakan dengan kebebasan. Keempat, kelima adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain, tertawa. Di kelas sudah diterapkan kan Ibu? Oke. Akhir dia belumnya. Keyakinan kelas. Ada membuat keyakinan kelas? Ada. Peraturan apa sudah diterapkan dalam kelas? Ada menerapkan peraturan disiplin? Ada. Oke. Ya, oke. Kebersihan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas. Meyakini kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih konkret. Keyakinan kelas merupakan peraturan yang universal. Ini budaya positif lingkungan. Jika kita menerapkan peraturan kelas tadi, kita memiliki budaya yang positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adanya menstabilkan identitas, yaitu bagian dasar dari segitiga yang bertujuan mengubah identitas anak dari seorang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses, berbuat satu atau tidak apa-apa. Kedua adalah validasi tindakan yang salah, bertujuan memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang ada yang mendasari sebuah tindakan, caranya. Ketiga ada menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi ada langkah 1 dan langkah 2. Langkah 1-nya tingkah laku atau salah setelah divalidasi. Langkah keduanya adalah anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai hidup lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ada pertanyaan dari yang sudah kita bahas di atas, silakan. Tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Bu, saya mau bertanya, silakan. Ya, tadi dibahas mengenai budaya positif. Ya, ini khususnya untuk penerapan kelas. Tentunya sudah kita masukkan ke PMM, itu harapannya diterapkan dalam kelas. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, di peraturan di kelas 6 itu kemarin kami buat PR. Jikalau ada beberapa PR ini memperoleh nilai di bawah 70, maka akan dikenakan hukuman. Kalau di kelas kami memang kami sepakati hukum pakai penggaris tangan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, menghukum anak secara fisik langsung itu bagaimana? Apakah itu diperbolehkan atau dilarang? Kalau menurut dari pihak Jalan Dewantara ini kan berpihak pada anak, bukan berpihak pada bukan selama ini kita mengajar, kita berpihak kepada guru. Artinya murid harus mengikuti guru.
murid. Kita mengikuti sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita mengikuti anak. Kalau tadi memukul anak, carilah hukuman yang lain selain memukul yang tidak mendatangkan keras. Contohnya, kamu tadi nilainya 70, kamu harus meningkatkan kembali nilainya. Cari yang salah. 70 tadi, harus nilai paling tinggi berapa? Jangan kurang dari Minimal 70 aman. 70 aman, jadi kurang. Nanti dia disuruh remedial, nilainya di atas 70. Jangan pernah akan membekas pada anak-anak. Kita pun dulu pada zaman ibu-ibu sekolah, kita juga pernah kan mendapat hukuman jika kita salah, kita dihukum. Kita dipukul, naik diri ya, dipukul, ditubi. Membekas nggak di hati ibu-ibu? Membekas, cuma itu tidak dendam ya. Tapi kalau zaman kita dulu, kita tidak dendam. Tapi kalau zaman sekarang, adanya dendam, mungkin kita udah pengaruh HP atau pengaruh apa, sehingga ada anak yang dari dendam tadi dia mengakibatkan punya dendam sendiri, membereskan motor kita, mencoret misalnya motor kita digoresnya, pernah apalagi ya, kita dikerjain, pernah nggak kak ibu-ibu nonton dulunya dikerjain? Saya sih pernah. Juli, ya. Motor saya tinggal di bawah kan akan menuju ke SD itu jalan itu jelek. Jadi motor saya tinggal di bawah. Rupanya anak saya istri saya hukum tadi dendam dia sama saya. Kan motor yang bisa dikempes. Ya itu kan yang sekarang ada. ya kalau zaman dulu Bu, pengalaman saya tuh kami hafal perkalian, jadi dari ujung salah sampai ke sini jalan pakai lutut sampai luka. Tapi saya berpikir kalau nggak seperti itu mungkin saya bisa. Ya, karena kalau pola pikir kita dulu kita dulu pikirannya masih murni sekolah. Tapi kalau anak sekarang udah banyak campur kadernya. Udah ada pertanyaan lagi Bu? Ya silakan. Kalau di kelas kami, kesempatan kelasnya bagi siapa yang tidak membutuhkan PR, maka saya denda 10.000. Tapi tidak ada uang. Saya denda uang itu kamu gunakan untuk membeli kertas origami. Terus setelah itu bawa ke sekolah dan nanti kita gunakan sama-sama untuk P5. Oh, boleh. Kalau yang itu tidak masalah. Yang penting jangan pakai fisik. Ya Bapak Ibu. Saya juga ada Bu. Kalau peraturan di kelas kami itu kalau tidak menjalankan tiket, ya tidak sengaja terus datang terlambat kan pasti tidak tiket. Dari awal kami kelas kami itu sudah dibikin kesepakatan kelas bahwa yang tidak menjalankan tiket denda 2.000. Tapi itu dengan anak-anak mengumpulkan khusus kelas mereka. Jadi nanti digunakan untuk membeli keperluan kelas. Ada lagi Bu? Itu Apa boleh dilakukan atau tidak? boleh, tapi jangan pakai fisik tadi. Udah pakai disiplin budaya tadi kan. Jangan pakai omongan juga boleh. Saya nggak pakai fisik Bu, cuma kalau ribut saya hukum meja. Meja kursi Bu yang mendiamkan anak-anak kan. Ya ya. Kalau untuk kelas rendah kita dengar untuk kelas rendah. Kelas rendah itu lebih banyak tantangan dibanding kelas tinggi. Kelas rendah bagaimana Ibu? Ya 2002 lah. Dengan cara kita tadi Ya, tapi dari 5 kontrol tadi kita pakai yang mana? Kira-kira Bapak Ibu yang 5 kontrol buat salah, ya kalau kami masih lebih ke jadikan teman. Udah? sama. Tidak ada ya yang pemukul. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa. Saya minta untuk Bu
Saya pimpin secara sekaligus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah hadir di tempat ini, menghadirkan kami mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan semua kegiatan ini demi masa depan kami, demi dunia pendidikan kami. Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntun dan bimbing kami sampai ke tujuan. Biar sehat, selamat sampai tujuan. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Putra Kudus, amin. Doa selesai. Dapat kita video dan kebebasan. Kira-kira ibu-ibu dari kelima ini kebutuhan dasar nih